Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Torik Ali Firdaus, NIM 220101213. Di sini saya akan menjelaskan konsep dalam masyarakat, bangsa dan negara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan konsep dalam masyarakat. Dilihat dari segi sumber daya yang terdapat di dalamnya. Bentuk umum dari sebuah proses sosial adalah interaksi sosial, dan bentuk arena lain dari proses sosial hanyalah sebuah bentuk khusus dari sebuah interaksi. Selain itu juga disebut dengan proses sosial hanyalah interaksi sosial itu sendiri. Tanpa adanya interaksi sosial mungkin tidak ada nada kehidupan secara bersama-sama. Karena interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Interaksi sosial ini merupakan hubungan yang dinamis, di mana kehidupan ini sangat berkaitan dengan hubungan perseorangan, hubungan antar kelompok dengan perseorangan atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang disebutkan bahwa seseorang akan kesulitan untuk bertahan hidup apabila individu satu dengan yang lain tidak saling berinteraksi. Hal ini merupakan dasar proses terjadinya interaksi sosial. Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, yang menonjolkan dari ciri kemajuan masyarakat Indonesia yaitu pentingnya kebangsaan dan penekanan untuk mewujudkan komuniti suku bangsa. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep dalam bahasa. Konsep dalam bahasa adalah sekumpulan banyak orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, bahasa, sejarah, dan adat yang berpemerintah sendiri. Bangsa merupakan sekumpulan manusia yang sangat terikat karena kesatuan bahasa adalah wilayah tertentu di muka bumi. Misalnya, bangsa Indonesia adalah sekumpulan kelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan bahwa dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah Indonesia. Dalam kata lain, bangsa juga dimaknai sebagai etnis, cultural, dan politis. Ada beberapa ahli yang definisi tentang bangsa, yaitu Otto Beper menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter yang tumbuh karena persamaan nasib. Itu dari Otto Beper. Yang kedua dari Friedrich Hetzel menyatakan bahwa bangsa terbentuk oleh adanya hasrat bersatu karena kesamaan yang tempat tinggalnya terhadap urusan dalam negaranya. Dan yang terakhir, Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa terbentuk atas dasar solidaritas. Menurut Friedrich Hetzel, ada beberapa unsur terbentuknya bangsa, yaitu yang pertama, adanya keinginan untuk mencapai kemerdekaan nasional sepenuhnya dari dominasi
campur tangan bangsa asing. Yang kedua, adanya keinginan untuk bersatu secara sosial, politik, ekonomi, agama, komunitas, dan kebudayaan. Dan yang ketiga, adanya keinginan untuk menunjukkan keunggulan dalam pergaulan antar bangsa. Yang terakhir, keempat, adanya keinginan dalam menunjukkan ciri khas sendiri melalui kesendirian, keunggulan, keaslian bahasa dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam konsep dalam bahasa. Saya akan melanjut ke pembahasan selanjutnya. Konsep negara diartikan dari kata asing yaitu Staat ke dalam bahasa Jerman dan Belanda, dan Etat dalam bahasa Prancis. Stat dalam bahasa Inggris yaitu negara adalah bentuk integrasi dan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Dapat kita katakan bahwa negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan secara sah terhadap semua kelompok yang ada di wilayah tersebut, dan mempunyai hak untuk menetapkan ketentuan dan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan di suatu daerah atau wilayah negara. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai definisi negara. Yang pertama, Max Weber berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu negara atau wilayah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.